so good, God. You're so good. You're so good. You're so good. One more time. To me. Sekali lagi kita katakan, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Yes Lord, Tuhan kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh ada di rumah kami. Syukur Tuhan bahwa firman berkata Tuhan bahwa lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Aku berdoa Tuhan biar Roh Kudus Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau yang membuka pikiran, telinga, mata, hati kami. Sehingga apapun yang kami dengar pagi hari ini boleh kami arti. Kami berdoa Tuhan buat Pastor Xavier Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Allah Engkau yang memberkati hamba-Mu. Sehingga apapun yang menjadi isi hatimu pada hari ini Tuhan boleh tersampaikan dengan baik. Terima kasih, aku mengucap syukur buat waktu ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua orang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama mengaku iman kita. 1, 2, 3. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Berikan salam kepada kanan kiri. Katakan happy Sunday. Glad to see you in the church. And then I'll welcome Pastor Xavier to share the word with us. Apakah Bapaknya udah online? Sudah? Hah? Ada kesalahan teknis. Mungkin sambil menanti announcement.
ada kesulitan teknis. Udah bisa, Edwin? Announcement dulu ya. Saya minta maaf karena kita sebenarnya dilayani dari pendeta dari Indo, dari Surabaya. Tadi sebenarnya dia udah join. Tapi entah kenapa. Jadi kita dengar announcement, saya minta maaf untuk minggu ini. Silakan Bapak Ivan. Mungkin ya. Oke, guys. Sama seperti minggu ini, minggu depan akan diadakan Young Adult Life Group. Kemarin kemarin kita ngadain mini games gitu kan. Kita pergi untuk main mini golf gitu. Seru banget. Siapa kemarin yang datang ya mini golf? Banyak dari situ ya. Dari sini nggak ada yang datang. Jadi ya kita biasanya ya sekitar Shalom. 15. Oke. Shalom. Kayak sudah terhubung ya kita ya. Jadi mungkin kita tunda lagi announcement-nya. Halo. Halo? Shalom, bisa dengar suara saya? Bisa? Bisa Pak? Halo. Saya bisa share screen ya? Sudah jadi host ya? Iya. Sudah bisa Pak. Oke ya. Sharing is not turn on punya saya, tulisannya begitu. Ya, punya saya masih ada tulisan sharing is not turn on, jadi belum bisa. Saya jadikan host ya, supaya saya bisa share screen ya. Supaya saya bisa share screen. Kalau saya dijadikan host, saya bisa share screen. Udah kelihatannya ya. Sudah kelihatan ya share screen saya. Sudah muncul ya. Baik, mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur jika hari ini sekali lagi hamba bisa ke Adelaide, meskipun lewat Zoom, meskipun sudah beberapa tahun yang lalu, tampaknya masih kemarin hamba bisa melayani di Adelaide secara on-site. Kiranya tahun depan mungkin hamba bisa melayani kembali di Adelaide secara on-site. Terima kasih Bapak, berkati jemaat di Adelaide. Kami percaya mereka telah setia mengelola gereja di tempat ini. Saya percaya berkat Tuhan akan senantiasa ada, khususnya untuk student yang belajar di tempat ini. Terima kasih Bapak, berkati Pak Gembala, seluruh pengurus, juga technician, supaya acara Zoom ini boleh berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan wifi, jaringan, dan sebagainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Setiap orang percaya bersama saya, mari sama-sama katakan, amin. Ya, shalom teman-teman. Ya, saat ini saya akan share screen ya. Nah, sudah kelihatan ya share screen saya ya. Oke, nah saya berdoa dan ternyata Tuhan bawa saya untuk bicara dengan masalah ini. Are you an overthinker? Apakah kita semua, jadi kalau saya berkata are you an overthinker, itu juga bagi saya sendiri. Mengapa? Karena saya percaya ketika kita berkata overthinker, maka sebetulnya maka saya juga ini merasa kadang-kadang pun overthinker. Nah, apakah ada
kalau saya tanya kepada diri Anda, ini sebetulnya juga untuk saya sendiri karena pedang bermata dua ya. Apakah ada orang yang menganggap Anda, jadi orang lain yang menganggap Anda overthinking? Apakah Anda sendiri merasa terlalu banyak berpikir tentang berbagai hal sehingga mengganggu kesehatan? Bagaimana sih mengelola pikiran yang sehat itu? Nah, ciri-ciri kalau Anda adalah seorang overthinking, ini kita tidak bisa santai. Kita tidak bisa santai. Bahkan kita tidak bisa berpikir hal yang lain, kecuali yang satu itu terus fokus apa yang sedang kita pikirkan tentang itu. Misalnya, apakah tentang biaya hidup atau biaya kuliah. Dulu ada seorang anak di PERT yang saya layani, dia overthinking karena ini orang tuanya tiba-tiba menghentikan kiriman uangnya dari Jakarta. Jadi dia curhat kepada saya bahwa selama di PERT dia overthinking. Nah, apakah kita selalu merasa khawatir terus sepanjang waktu? Kekhawatiran, kecemasan itu penting, tapi tidak terus-menerus. Jadi kalau kita cemas untuk menghadapi bahaya tertentu, itu bagus, membuat kita alert, membuat kita waspada. Tetapi kalau kekhawatiran itu terus-menerus, itu berbahaya. Apakah kita merasa secara mental kita exhausted, atau mungkin burn out begitu, maka saya percaya ketika seperti itulah kita sebetulnya sedang overthinking. Atau kita juga selalu punya pikiran negatif, baik terhadap orang lain, bahkan bisa saja terhadap gembala komsel kita, bisa juga kepada hamba Tuhan, kepada rekan sekerja, dosen kita, teman-teman sekampus. Nah, apakah ketika kita sudah mengambil keputusan, itu selalu kita memikirkan ulang, apakah keputusanku benar enggak ya? Jangan-jangan salah ambil keputusan. Nah, jadi inilah ciri-cirinya, yaitu yang pertama sulit menghentikan pikiran, sehingga mengalami kesulitan tidur, khususnya di malam hari. Jadi saran saya, jangan pakai HP sebelum tidur. Screen time itu bukan hanya untuk toddler, bukan untuk children kids, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita buka handphone untuk hal-hal yang lain, maka bisa jadi kita akhirnya overthinking karena berpikir banyak hal dan otak kita bekerja terus. Dan yang kedua adalah berlebihan menganalisis hampir setiap hal sehingga kesulitan itu mengambil keputusan. Jadi kita harus membagi secara garis besar pikiran kita itu menjadi dua, apa yang harus segera dipikirkan dan harus segera dilakukan, dan apa yang bisa nanti. Nah, bertahun-tahun saya belajar tentang brain, mengoleksi buku-buku tentang otak, sehingga ketika saya masih di Melbourne, saya sering ke kampus-kampus, ke Melbourne Uni, ke RMIT, dan sebagainya untuk membeli buku-buku semacam ini. Dan dua yang sangat terkenal itu dari Malcolm Gladwell, judulnya Blink, seperti The Art of Thinking Without Thinking, artinya harus segera kita lakukan. Ini misalnya ya, kalau kita sedang naik bus gitu ya, naik bus dan busnya kebetulan penuh, ada yang berdiri dan kaki kita terinjak, maka kalau orang itu seperti orang Surabaya ini misalnya, seperti orang Surabaya, banyak orang Indonesia tahu orang Surabaya seperti apa, maka kita akan langsung tegur orang itu. Maaf Bu, maaf Pak, maaf Mas, kaki Anda menginjak kaki saya. Nah, tetapi kalau orang Solo yang lemah lembut, mungkin dia akan bertanya, Bapak tujuannya mau kemana? Misalnya dia berkata mau ke Jogja. Kok adik bertanya seperti itu? Nah, artinya masih lama ya Bapak menginjak kaki saya. Nah, beda sekali bukan? Nah, tapi kalau untuk keputusan yang penting, misalnya menyangkut pekerjaan, khususnya jodoh, maka kita harus berhati-hati. Sejak di Melbourne, saya dulu sering memperkenalkan anak-anak, karena sehingga anak-anak berkata, saya itu suka jodohin orang. Ya, sampai hari ini.
Misalnya anak Sydney saya kenalin anak Perth, mungkin anak Melbourne saya kenalin anak Brisbane, seperti itu. Jadi selama bertahun-tahun, cukup lama saya di Aussie, itu sering di waktu senggang yang memperkenalkan itu. Sehingga ketika ada mahasiswi-mahasiswi yang nggak dapat-dapat dan orang menuduh dia picky, khususnya ortunya, saya selalu bela dia. Saya berkata, kalau kita membeli pakaian aja, seringkali kita berpikir ulang, butuh membandingkan satu toko dengan toko yang lain, model satu dengan model yang lain. Masa untuk pasangan hidup yang seumur hidup, kita memutuskannya instan? Nggak bisa dong. Nah, yang berikutnya adalah berlebihan menganalisis hampir setiap hal, sehingga kesulitan mengambil keputusan. Kalau dalam bahasa Indonesia pakai STMJG aja, santai, be still, gitu, tenang, asking for help, setelah jadi, kerjakan. Karena jika tidak seperti itu, kita akan mengalami kelumpuhan dan akhirnya stres kalau kita terlalu overthinking. Nah, kecemasan yang berlebihan, mental anxiety, system of anxiety, itu bisa membuat pikiran kita betul-betul terganggu, seperti tertusuk-tusuk begitu. Dan kita susah untuk konsentrasi itu terhadap masalah yang sangat penting. Bukankah Stephen Covey dalam Seven Habits of Highly Effective People berkata, the main thing is to keep the main thing the main thing. Dan itu penting. Yang utama adalah utamakan yang utama. Dan kalau kita sudah seperti itu, mengalami mental kecemasan seperti itu, kita jadi gampang tersinggung, kita jadi gampang terganggu, dan sedikit-sedikit kita baperan. Kita anak-anak muda sekarang berkata baperan, gampang tersinggung. Misalnya ada dua orang ngobrol di sebuah ruangan, kita masuk dan tiba-tiba mereka berhenti ngobrol, kita sudah false assumption, sudah punya asumsi salah bahwa mereka ngobrolin kita, gosipin kita. Padahal justru mereka baik. Mengapa? Karena keberadaan kita itu tidak ada hubungannya dengan pembicaraan mereka. Mungkin mereka sedang bisnis berdua. Nah, kalau kita datang, mereka mengalihkan pembicaraan yang involving us, jadi melibatkan kita. Jadi jangan sampai mengalami false assumption. Dan yang membahayakan adalah irrational fears, rasa takut yang berlebihan, yang akhirnya jadi fobia. Rasa takut yang rasional itu bagus. Misalnya kalau kita datang ke hutan sendirian, kita sudah mempersiapkan senapan, bagus. Kita naik jeep tertutup, bagus. Karena takut diserang binatang buas. Pakai boot tinggi, bagus. Takut digigit ular. Tapi kalau berlebihan, itu sudah sangat berbahaya. Nah, apa sih penyebabnya? Yaitu yang pertama adalah takut mengambil putusan. Ketika ada takut salah mengambil keputusan, itu artinya kita sudah pasti memikirkannya berulang-ulang. Waktu saya masih kerja di French company, di perusahaan minyak asing, itu bosnya berkata begini, kalau pengeluaran you under, kalau dirupiahkan gitu di bawah 100 juta rupiah, gitu, sekitar seperti itu, udah you ambil aja keputusan. Tapi kalau di atas itu tolong diskusikan sama saya. Jadi artinya bos pun memikirkan kalau keputusan-keputusan receh yang simple, maka seharusnya itu tidak terlalu merepotkan. Seperti Carlson berkata, don't sweat over small stuff, it's really small stuff. Kalau kita membuat yang receh itu besar, itu jadi bermasalah. Nah, pengalaman traumatis. Nah, suatu kali saya diminta untuk motret seorang model di Rockingham, itu di Western Australia. Karena untuk album saya dari dulu suka foto model dan saya dulu belajar fotografi memang untuk modeling. Dan ketika model ini saya minta untuk lebih dekat lagi ke tebing, tiba-tiba dia berhenti, malah mundur, pucat sekali wajahnya. Dan saya suruh berhenti sejenak untuk minum. Dan setelah itu saya lihat kok keringatnya dingin. Dan dia cerita, ketika masih kecil, dia pernah hampir tenggelam. Sehingga ketika melihat lautan, dia takut. Karena dia mengalami trauma air.
Dan itu menimpa keluarga saya sendiri. Jadi waktu anak saya yang bungsu, waktu itu saya ajak ke Point Walter di Aussie, ini juga di Western Australia, saya dulu sempat melayani cukup lama di Western Australia. Itu saya menoleh sebentar aja, tiba-tiba kok dia sudah bisa berenang dengan posisi terlentang, wajah menghadap ke langit begitu. Saya kira kok hebat dia sudah. Ternyata ketika saya tolong dia berkata drowning. Ternyata dia tadi tenggelam. Dan sejak saat itu saya ambil keputusan untuk meleskan dia supaya dia jago berenang. Jadi sekarang anak-anak saya baik yang di Melbourne maupun yang di KL, di Kuala Lumpur, itu semuanya jadi sangat jago berenang. Karena saya khawatir, ya ini kalau kecemasan berlebihan nggak bagus, lebih baik saya leskan. Sehingga ketika kami sedang naik kapal begitu, naik perahu, belum mendekati pantai, dua anak saya sudah berani melompat untuk berenang ke tepian. Sampai nahkodanya berkata, oh your son is so brave. Menurut saya bilang ya ada pengalaman trauma yang sebelumnya kami alami. Nah, gangguan kecemasan, kita sering mendengar tentang GAD ya, atau Generalized Anxiety Disorder, kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan dan terus-menerus yang sulit dikendalikan, serta mengganggu aktivitas sehari-hari, mungkin merupakan tanda gangguan kecemasan umum. Bukankah waktu pandemi kemarin banyak anak-anak yang juga cemas, karena ada teman saya di Seattle yang juga curhat kepada saya bahwa dia kemungkinan akan kembali ke Jakarta karena kiriman orang tuanya berhenti tiba-tiba. Jadi jangan sampai dia khawatir, padahal saya dulu ingin sampai selesai, jadi master degree saya. Tapi karena ada gangguan, jadi dia merasa cemas terus-menerus. Sampai dia berkata, kadang-kadang saya terbangun tengah malam. Nah, jadi gangguan seperti ini juga bisa membuat kita overthinking. Nah, yang utama dan terutama adalah bagaimana sih petunjuk firman Tuhan. Lihat di dalam Matius 6 ayat 27, saya pakai BIS, itu bahasa Indonesia sehari-hari ya. Kalau kita bahasa Indonesia sudah punya banyak versi. Kalau yang Inggris lebih banyak lagi ya. Yang bahasa Inggris saya punya puluhan versi. Siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya, biarpun sedikit? Jadi artinya ini kontradiksi sendiri. Ketika kita punya banyak pikiran untuk keselamatan kita punya banyak pikiran untuk kesehatan kita, ternyata justru kesehatan kita terganggu dan umur kita justru diperpendek. Itu sebabnya mengapa overthinking itu sangat berbahaya. Dan banyak orang tua yang mungkin tidak menyadari bahwa anaknya overthinking. Sehingga beberapa bulan ini di Indonesia, di beberapa kota, di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, ada banyak mahasiswa yang melompat bunuh diri. Dan salah satunya adalah anak pendeta, dan itu teman saya. Sehingga dia bisa cerita mengapa anaknya seperti itu. Jadi hati-hati kalau kita overthinking dan tidak ada orang lain untuk menjadi telinga baginya. Cukup kita dengarkan saja, maka dia sudah bisa lega. Karena seperti halnya kalau saya tidak bepergian, terutama kalau dulu jauh sekali gitu. Dulu kami ada rencana dari Perth itu mau ke Sydney, mau drive jalan darat. Jadi apa yang harus kami lakukan? Tentu tekanan ban itu harus kami cek supaya cuaca Aussie kadang-kadang panas sekali, tidak meletus di jalan. Nah demikian juga di dalam diri kita, kadang-kadang kita bisa overheat dan akhirnya meletus. Kalau kita nggak tahan, dalam waktu sekejap kita bisa suicide. Nah, suicidal syndrome ini berbahaya. Saya sering katakan kepada anak-anak muda, khususnya mahasiswa di kampus, saya masih ngajar di kampus-kampus. Nah, saya katakan begini, kalau kita tidak minum, tidak makan 40 hari kita kuat sih. Tapi kalau tidak minum, itu biasanya hanya 4 hari kita sudah mengalami dehidrasi. Nah, tetapi ini Yesus pun kan dulu dia tidak makan, tetapi dia minum. Sehingga iblis mencobai dia satu untuk menjadi roti. Tetapi ketika kita kehilangan yang satu ini, yang paling penting, maka kita bisa kehilangan segalanya. Apa itu?
4 detik aja kita nggak tahan kalau kita kehilangan harapan. Nah, petunjuk firman yang berikutnya adalah apakah ucapan Yesus itu ilmiah, bahwa ketika kita overthinking itu justru memperpendek usia? Ya, absolutely. Selama bertahun-tahun, sudah belasan tahun ini, mungkin puluhan tahun, saya belajar fungsi otak. Bahkan di US, saya dulu belajar Human Resource Development. Ada banyak buku tentang bagaimana kerja otak di lemari buku saya. Nah, tapi singkatnya begini, otak kita itu kan terbagi ya, ada yang bagian kiri, bagian kanan, sehingga kita berkata otak kiri, otak kanan, otak depan, otak belakang. Nah, ada satu bagian yang disebut prefrontal cortex, yang sering disingkat PFC. Nah, adalah bagian dari otak yang berperan dalam mengatur fungsi eksekutif. Seperti di Indonesia ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif kan. Seperti membedakan mana yang baik dan buruk, mempertimbangkan konsekuensi atau dampak dari perbuatan yang akan dilakukan, membuat keinginan untuk bekerja, mencapai tujuan, setting goals, dan sebagainya, serta fungsi untuk self-control. Nah, ketika PFC ini terganggu, maka seluruh anggota tubuh kita juga terganggu. Mari kita pakai singkatan PFC untuk mengulik ucapan Yesus. Yang pertama adalah pikirkanlah yang baik dan benar. Filipi 4 ayat 8, ini dari I ayat ya. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang indah, semua yang terpuji, semua yang sempurna, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dulu saya sempat belajar komputer science. Nah, kan ada istilah untuk perangkat ya, ada software, ada hardware, ada monitor. Nah, monitor itu ada istilah WYSIWYG, orang Indonesia berkatanya WYSIWYG, what you see in the monitor is what you get in the printer. Jadi artinya yang kita lihat di layar komputer kita kalau kita print sama. Nah, yang membuat bisa apa yang kita print sama dan apa yang kita masukkan bisa keluar sama, itu kalau tidak ada virus ya. Tapi kalau sudah ada virus, maka kita bisa mengalami malware, kan bisa kacau. Bahkan komputer kita bisa tiba-tiba mati. Nah, mari memilih dan memilah yang terbaik bagi kita. Menurut KBBI, ini Kamus Besar Bahasa Indonesia, memilih artinya dapat menentukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak kita. Sedangkan memilah adalah membedakan atau dapat memisahkan sesuatu antara dua atau lebih pilihan. Ada seorang anak, dia menyodorkan kepada saya 3 foto cowok. Dia berkata begini, Pak, ini ada cowok Semarang, ada cowok Jakarta, dan ada cowok Surabaya yang sedang ngejar saya, PDKT istilahnya. Menurut Bapak, mana ya? Dia, cewek ini dikira saya seorang ahli nujum, seorang paranormal atau gimana. Dan saya berkata memang puluhan tahun saya itu melayani anak-anak muda, khususnya waktu saya ada di Aussie, itu saya memang melayani Indonesian student yang ada di Australia. Jadi saya berkata, you harus lebih tahu sih, kalau hanya dengan tatap muka nggak bisa. Itu sebabnya love scam, itu dating app, itu meskipun sangat menolong, tapi berbahaya, karena fotonya bisa diganti, data dirinya bisa dipalsukan. Dari situlah sampai sekarang saya itu sering diminta untuk membawakan khotbah atau seminar tentang jodoh, apakah itu dari Tuhan atau tidak. Dan bukan sekedar itu, saya bertindak lebih jauh lagi dengan mengadakan dating class di Indonesia. Sehingga itu 10 sesi dating class itu. Dan ternyata dari batch pertama, dari angkatan pertama itu 30% dari yang ikut dating class itu mendapatkan jodohnya. Bukan dari luar kelas, tapi di dalam kelas sendiri. Mengapa? Karena 10 kali pertemuan, meskipun saya sampaikan materi, saya beri kesempatan mereka untuk dating along. Kan. Jadi ketika mereka berfellowship satu sama lain, akhirnya ada yang saling jatuh cinta, dan angkanya sungguh amazing, 30% mereka mendapatkan jodoh. Sehingga akhirnya diperluas dating class itu bisa mencakup gereja-gereja yang jauh lebih luas. Nah, pikiran kita biasanya dari panca indera kita. Itu sebabnya ketika saya berada di Jepang, saya mempelajari ini The Wise Three Monkeys Philosophy. Ini sejarah yang sangat kuno,
ketika saya teliti itu kayaknya belum tentu murni dari Jepang, karena dari Chongpok pun RRT itu ini sangat terkenal. Jadi mengapa gambar monyet ini menutup telinganya? Karena dikatakan hear no evil, jangan dengarkan hal yang buruk, see no evil, dan yang terakhir yang lebih baik lagi adalah speak no evil. Jadi ketika kita menjaga panca indera kita dengan baik, maka kita juga membuat diri kita tidak overthinker. Nah, jangan mendengarkan apapun yang jahat. Jangan malah menikmatinya dan menjadi pelaku. Orang Indonesia berkata, gosip itu semakin digosok, semakin sip. Nah, lihat di dalam Amsal 16:28, orang yang tidak jujur menyebarkan pertengkaran dan penggunjing itu memisahkan sahabat karib. Entah dapat inspirasi dari mana, sekarang mahasiswa Indonesia maupun pelajar itu bisa membuli temannya dengan cara-cara yang sangat-sangat kreatif, tapi sangat berbahaya. Sehingga teman yang dibully kalau nggak tahan, dia bisa bunuh diri. Jadi sangat-sangat berbahaya, menggosipkan orang lain itu sangat berbahaya. Yang kedua, jangan melihat apapun yang membuat kita berdosa. Akan tetapi, aku mengatakan kepadamu bahwa setiap orang yang memandangi seorang perempuan bagi seorang pria, dan memandangi pria bagi seorang wanita, dan menginginkannya, ia sudah berzina dengan perempuan atau laki-laki itu di dalam hatinya. Karena firman Tuhan pun kan berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ketika saya belajar teologi, saya kuliah teologi lagi, kembalinya ke Indonesia, saya ambil MTH dan DTH, karena merasa dulu khotbah-khotbah di Australia juga karena belajar self-study, saya merasa harus lebih banyak belajar. Ternyata bahasa asli di dalam terpancar itu sebetulnya bukan sekedar terpancar, tapi inti. Jadi jagalah hatimu dengan penuh kehati-hatian, dengan cermat, karena dari situlah inti kehidupan. Waktu saya sempat jalan-jalan ke Hugo Boss, pabriknya Hugo Boss parfum, sama istri saya ditunjukin bagaimana sih cara membuat parfum Hugo Boss itu. Dan dia tunjukkan bahwa bunga yang berton-ton itu jadi yang istilahnya jadi intinya itu hanya sedikit. Nah, inti itulah yang bisa jadi sekian banyak botol-botol parfum. Nah, demikian juga dengan hati kita yang meskipun kecil, intinya itu bisa menjadi berkat atau merusak seluruh keberadaan diri kita. Dan yang ketiga, jangan mengatakan apapun yang menghina orang lain. Jangan biarkan perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi hanya perkataan baik yang membangun orang yang membutuhkan. Sehingga perkataanmu itu memberi berkat bagi mereka yang mendengarkannya. Kasus Wuhu Fafa di tanah air biarlah itu menjadi peringatan bagi kita bahwa jejak digital itu sulit, bahkan tidak bisa hilang. Karena kalau yang satu dihapus, yang lain sudah punya backup-nya sehingga diupload ulang. Dan kalau yang dinamakan netizen, warganet, itu sudah sangat ganas. Mereka bukan hanya mengupload satu, tetapi mengupload banyak. Jadi kita sangat berhati-hati. Berikutnya adalah kata F, itu adalah fokuslah kepada Tuhan dan bukan kepada masalah. Filipi 4 ayat 6, janganlah khawatir tentang apapun juga, namun dalam segala sesuatu, nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Izinkan Tuhan yang memelihara seluruh hidup kita seperti mercusuar yang setia bersinar di mata segelap apapun. Jadi di tempat yang gelap apapun, mercusuar itu senantiasa kalau malam selalu memancarkan terang. Nah, apakah overthinking itu tidak pernah melanda kami, saya sebagai papa keluarga, sebagai suami, atau istri saya? Ada sih, ada. Karena dulu anak saya yang sulung itu sempat berpacaran dengan anak Melbourne. Karena ya di kampus, dia kuliah di Melbourne, dan kebetulan dia ambil engineering, jadi 100% saya katakan minus anak saya, itu bule semua. Jadi anak saya satu-satunya orang Indonesia, satu-satunya Chinese di situ. Akibatnya pergaulannya semua kan dengan orang bule. Dan istri saya itu takut
khawatir kalau dia dapat orang bule. Bukan menghakimi, bukan negative thinking, tapi hanya karena takut gap yang berbeda, budaya yang berbeda. Dan saya dulu yang sempat relationship dengan orang Jerman, saya akan cenderung setuju gitu. Dan istri saya berkata begitu, ya sih mantanmu orang Jerman, jadi kamu bilang begitu. Bukan, saya berkata begitu. Asal dia orang bule sekalipun, kalau dia devout Christian, saya nggak masalah. Ternyata dari satu pihak dan pihak lain berpikir satu hal, dan akhirnya istri saya masih lumayan permisif. Nah, anak saya yang kedua yang juga kuliah di luar negeri, akhirnya juga dapatnya juga bukan orang Indonesia. Masih pacaran sih, dan ceweknya itu baru 18 years old, dan dia sudah mulai khawatir juga. Dia berkata, loh ini yang bungsu kok sekarang justru juga bukan dapat orang Indonesia. Nah, saya tanya lah, maksudmu gimana? Kalau dapat sama-sama orang Indonesia kan gampang, budayanya sama. Saya berkata ya cobalah kita beradaptasi. Toh dia sudah 3 kali nih datang ke Indonesia. Ya, kamu bisa lihat dia baik atau tidak kan, seperti itu. Nah, cukupkanlah dengan semua itu, Filipi 4 ayat 7, maka dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengertian akan memelihara hati dan pikirannya dalam Kristus Yesus. Ada satu ilustrasi yang menarik ketika ada seorang mengadakan lomba tulisan dengan lomba gambar, lukis dengan hadiah yang sangat besar. Dan judulnya hanya begini, Peaceful Heart, hati yang tenang. Dan mereka menggambarkan ada orang yang duduk di tepi danau, sedang membaca buku, sedang tenang. Ada pasangan, suami istri yang sedang berada di atas perahu kecil, dan mereka berpelukan, danaunya tenang sekali. Ternyata yang juara bukan itu, yang juara itu adalah ketika ada burung yang di tengah badai yang mengamuk, burung itu tetap berkicau. Dan ini lomba lukis yang luar biasa, karena menurut saya memang benar, karena kedamaian hati, kedamaian pikiran itu kan di mana kita berada. Di mana kita berada. Saya pernah di Brooklyn, di New York, dan orang berkata, kamu bisa di situ. Bukankah di situ banyak perang antar geng? Saya berkata, oh iya, bahkan rumah yang saya tempati ini milik orang Italia, orang kulit putih, yang lantai atasnya suruh pakai keluarga kami. Malam-malam kadang-kadang kami ya dengar tembak-tembakan antar geng begitu. Tapi ternyata saya juga nyaman aja, tenang-tenang saja. Bahkan anak-anak juga berkata, kita di lingkungan seperti ini pun ternyata nggak apa-apa ya. Kalau kita bisa menjaga diri dengan baik, kita bisa beradaptasi. Tetapi memang sejak ada kasus Black Lives Matter atau Asian Hate, banyak mahasiswa Indonesia yang dipindahkan justru dari US ke Aussie. Ada anak teman saya yang di US kemarin tanya saya, kalau saya pindahkan ke Melbourne gimana Pak? Nah, akhirnya ketiga anaknya dari US dipindahkan ke Aussie. Mari kita lihat konklusinya, Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika hari ini kami belajar tentang overthinking. Kami percaya jemaat di Adelaide, mereka sudah mature, spiritually mature. Jadi saya percaya ketika mereka sudah growing up, bukan sekedar secara fisik, tetapi secara mental, spiritual, maka anak-anakmu di tempat ini ada yang sudah citizen, ada yang permanent resident. Tapi saya percaya pasti masih ada yang pendatang dari Indonesia. Biarlah dimanapun mereka berada ditempatkan, biarlah mereka bisa support gereja, menghormati gembala yang ada, dan tetap tertanam di dalam lokal. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ini nyala, Van. Van, ini nyala. Terima kasih Pak Xavier atas khotbahnya pada hari ini. Kami semua merasa terberkati. Ya terima kasih sekali lagi, kita sudah diingatkan lagi sama Pak Xavier melalui firman Tuhan kalau kita nggak boleh khawatir atas segala hal karena kita tahu siapa yang punya cerita hidup kita, siapa tahu siapa yang memegang kendali atas hidup kita. Terima kasih sekali lagi Pak Xavier. Ya, oke kita masuk ke pengumuman yang pertama. Ya, untuk online offering bisa disampaikan melalui akun bank yang berada di depan. Kita ada di depan, atau jika ada yang membawa cash bisa melalui kotak persembahan yang ada di sebelah kiri kalian, di depan juga. Ya, semoga kalian semua merasa terberkati dengan firman Pak Xavier pada hari ini. Dan sekali lagi aku ingatkan bahwa kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, tapi karena kita sudah diberkati, ya. Oke, untuk kegiatan kita di minggu depan seperti biasa akan ada Young Adult Life Group. Jadi kita biasanya sharing, fellowship bersama gitu, memuji Tuhan biasanya di gereja ini, ya. Dan minggu depan akan membahas lanjutan dari Alkitab kita. Bahasan kita adalah di Markus 8. Benar ya Bapak Ajong? Ya, Markus 8. Oke, nanti jadi ada beberapa dari kita yang akan sharing. Biasanya sekitar 3 atau 4 orang ya yang akan ditunjuk dan sharing mengenai apa yang didapat dari Markus pasal 8 tersebut. Nah, nanti kita akan berbicara mengenai Alkitab dan bicara tentang betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, ya. Waktu akan diadakan jam 6:30 hari Kamis. Jadi siapapun yang berkesempatan untuk hadir di jam tersebut dan di tempat ini disarankan untuk hadir. Kami encourage untuk hadir, ya, untuk kita bersama-sama fellowship. Oke. Next slide. Di hari Sabtu akan ada 1 hour of fellowship. Di tempat ini juga sama seperti biasa akan diadakan jam 10 pagi, ya. Sorry, itu agak kabur, jadi 10 pagi di tempat ini. Bagi yang ingin datang untuk bersama-sama kita itu memuji Tuhan, bisa menghubungi Kak Julia Wanane yang mana Kak Julia Wanane? Oh, dia di belakang orangnya, tapi kontaknya ada di depan, ya. Bisa dihubungi di nomor tersebut. Nanti kita bisa bersama-sama berkumpul, berfellowship bersama, ya. Oke, next slide. Ya, ini acara tahunan kita yang kita tunggu-tunggu, ya. Jadi tanggal kelihatan nggak ya? Itu tanggal 23 November, which is 2 minggu lagi. Kita akan adakan worship night yang bertemakan United in Worship, gitu. Nah, United in Worship, worship night pada tahun ini kita ambil dari Efesus 5 ayat 19 sampai 20. Bunyinya adalah speaking to one another with psalms, hymns and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Ya, jadi siapa yang di sini seringkali nggak tahu waktu berdoa itu ngomong apa sama Tuhan, tetapi ketika kita nyanyi, ya, menyanyikan lagu, itu merasa pesan kita itu tersampaikan gitu sama Tuhan, gitu. Jadi untuk tahun ini di worship night kali ini kita itu mengencourage kita masing-masing itu untuk berkata-kata dalam roh, gitu kan, memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita, gitu. Meskipun kita berkata-kata dengan teman-teman kita nggak boleh seperti yang katanya Pak Xavier bilang gosip gitu. Kita jauhkan itu, tapi kita perkatakan pujian bagi Tuhan, gitu kan. Jadi worship night pada kali ini akan diadakan 23 November dari Sabtu jam berapa ya? Sorry. Jam 5 sore.
Oh ya, 5 p.m. Ya, 5 p.m. Jadi kita disarankan untuk hadir di tempat tersebut. Kita sama-sama memuji Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan, kita perkatakan pujian yang setinggi-tinggi bagi Tuhan kita ya. Oke, next slide. Oke, ini untuk Christmas dinner. Kita tahunan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kita mengadakan Christmas dinner. Kita akan makan bareng untuk merayakan Christmas dinner. Lagi-lagi aku nggak kelihatan. Jadi itu akan diadakan di Bobby's Bar and Restaurant, itu di Hilton, yang rumahnya dekat sana. Ya itu deket banget. Yang tahun lalu kita adakan di agak jauh ya, di Handorf, itu agak jauh sih. Tapi kalau kali ini dekat guys, gitu. Untuk kontribusinya bisa berkontribusi sebesar $40 per person. Nanti kita akan makan di sana. Biasanya akan kita adakan games gitu. Christmas dinner akan diadakan 1 Desember 2024 jam 6 sore. Untuk pakaiannya kita ada dress code, yaitu smart casual attire ya. Oke, jadi mungkin bagi kalian yang belum ada rencana untuk dinner bareng waktu Christmas gitu, yang kalian yang sendiri, yang jomblo apalagi disarankan untuk datang gitu, kita makan bareng-bareng gitu kan. Bisa reserve ke Jessica. Jessica mana Jessica? Jessica yang ada di ujung itu ya. Ya. Atau bisa kontak nomornya di nomor yang tertera di depan gitu. Paling terakhir bisa reserve tanggal 18 ya. 18. Setelah itu masih bisa lagi atau enggak? Ya, karena tempatnya terbatas banget gitu ya. Kira-kira biasanya berapa orang yang akan datang? 100. Banyak banget. Ya. Jadi tolong reserve secepatnya biar kalian dapat tempat ya, dan nggak kehabisan tempat, oke? Oke, Sunday service seperti biasa diadakan di tempat ini jam 10 pagi, akan dilayani oleh pendeta lokal kita, Pastor Jeremy. Ya, kami serahkan sekarang ke Kak Julia untuk announcement. Ini satu lagi yang nggak kalah pentingnya, ada prayer request yang bisa kalian cantumkan di glowfcadelaide.com. Kalian bisa mencantumkan apa doa kalian ke kita, biar kita doakan ya. Dari tim doa kita akan mendoakan dengan sungguh-sungguh. Apapun itu pergumulan kalian yang mungkin nggak bisa kalian katakan di depan atau nggak bisa kalian sharing, bisa dicantumkan di prayer request kalian ini ya. Oke. Saya rasa sekian. Oke, ada lagi. Jadi bagi yang ingin melihat live streaming yang tadi kita sudah adakan, bisa lihat di Glow FC Adelaide di YouTube kita, ataupun pengumuman-pengumuman yang baru saja saya sampaikan bisa dilihat di Instagram kita di Glow FC Adelaide. Jadi follow and subscribe ya, guys. Oke, mari kita masuk ke intercessory prayer. Terima kasih Ivan. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang baru dibagikan ya Bapa. Firman tentang overthinking Tuhan, Engkau yang terus mau senantiasa berjalan di depan kami Tuhan, dan bekerja dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami enggak overthinking di dalam mengambil keputusan tentang keadaan kami Tuhan. Di dalam berjalan bersama-Mu Tuhan, kami boleh selalu mengandalkan Engkau. Kami boleh berpikir tentang semua yang baik Tuhan, semua yang suci, semua yang kudus, semua yang mulia, semua yang sedap didengar Tuhan. Seperti firman-Mu yang baru dibagikan Bapa dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Engkau yang terus memberkati Tuhan hamba-Mu Pastor Xavier Tuhan di dalam pelayanannya ya Tuhan. Biar melalui kehidupannya Tuhan banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat para pemimpin yang Tuhan taruh atas gereja ini Tuhan, untuk Pak Gilbert Tuhan sebagai gembala Tuhan senior daripada Global
Tuhan di seluruh gereja Glow Tuhan. Kami berdoa Engkau yang memberkati pelayanan hamba-Mu Pak Gilbert. Lumayan dong juga Pak Yance Haurisa, Pak James Tambun, dan Pak Ray Kaunang yang Tuhan berikan sebagai penasehat bagi gereja ini ya Bapa. Engkau yang terus memimpin hamba-hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan mereka. Melalui kehidupan mereka banyak jiwa diselamatkan ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi gembala lokal Tuhan di gereja ini Bapa, Pastor Jeremy Moy Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Melalui kehidupannya Tuhan banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih biar gereja ini terus bertumbuh menjadi mercusuar Tuhan bagi kota di mana kami tinggal. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi pemerintah Australia, negara di mana kami tinggal Tuhan. Kami memberkati pemerintahan bangsa Australia ini Tuhan. Boleh ada keamanan Tuhan dan kemakmuran bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, minta roh yang takut akan Tuhan di dalam kepemimpinan pemerintahan bangsa ini ya Tuhan. Nama-Mu yang terus dimuliakan Tuhan di atas negara ini. Kami memberkati bangsa ini yang terus membantu refugee Tuhan, untuk refugee Tuhan, buat negara-negara yang bermasalah Tuhan, mereka terus membantu. Berkat-Mu terus tercurah atas bangsa ini ya Bapa. Kami juga berdoa bagi kota Adelaide Tuhan, kota di mana kami tinggal. Firman-Mu katakan untuk berdoa bagi kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Sebab kesejahteraan kota itu akan menjadi bagian kami. Kami berdoa untuk kota Adelaide Tuhan, untuk pemerintahan Peter Malinaskis sebagai premier Tuhan di kota ini Tuhan, di state South Australia ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, minta roh yang takut akan Tuhan untuk seluruh kabinet kerjanya ya Bapa. Terima kasih biar kota Adelaide boleh aman dan tentram Tuhan, boleh tenang. Tidak ada kekacauan Tuhan di mal-mal Tuhan. Hal-hal yang bukan daripada-Mu Tuhan kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kota Adelaide boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Kami berdoa buat jiwa-jiwa Tuhan yang belum diselamatkan ya Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai gereja-gereja-Mu yang ada di kota ini Tuhan, untuk terus berdoa dan menginjil ya Bapa, buat keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami minta hujan pertobatan turun Tuhan atas bangsa ini, atas kota ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat pemerintah Indonesia Tuhan, kota di mana kami berasal dan orang tua kami tinggal ya Tuhan. Kami berdoa memberkati pemerintahan baru Tuhan yang sudah menjabat Bapak sejak Oktober kemarin ya Bapak, untuk Prabowo dan Gibran Tuhan sebagai wakil presiden ya Tuhan. Kami berdoa untuk kota, pulau, dan bangsa kami. Kami deklarasikan kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami. Kami perkatakan shalom, peace itu terjadi atas Indonesia. Ada damai Tuhan. Pemerintahan Prabowo Gibran Tuhan pakai untuk membawa Indonesia semakin subur dalam bidang ekonomi, sosial, budaya Tuhan, trade and investment Tuhan. Kami ucapkan roh yang takut akan Tuhan turun atas kabinet merah putih Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kabinet-kabinet kerja yang sudah terpilih ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan Engkau pakai menjadi berkat di dunia pemerintahan Tuhan di dalam nama Yesus. Akhir November ini juga Tuhan akan diadakan pilkada serentak Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau yang berdaulat atas pulau dan bangsa kami. Kami deklarasikan pilkada berjalan dengan damai di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang telah Engkau pilih dan urapi untuk masuk ke dalam dunia pemerintahan Bapa. Engkau bangkitkan Tuhan anak-anak-Mu seperti Nehemia, seperti Daniel, seperti Yusuf di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru, orang-orang Kristen yang minoritas di negara kami tidak teraniaya Tuhan di dalam nama Yesus. Tetapi melalui pekerjaan penginjilan Tuhan di pulau-pulau yang terpencil, di desa-desa Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami rindu Tuhan untuk melihat pemimpin-pemimpin yang mengayomi ya Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk
natural disaster yang terjadi di daerah NTT Tuhan, Gunung Lewotobi, di Flores Timur ya Tuhan, yang kembali meletus lagi kemarin hari Sabtu pagi. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Bapa yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau yang lindungi Tuhan. Kami berdoa untuk bantuan-bantuan yang cukup Tuhan, sesuai dengan kebutuhan mereka Engkau cukupkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu di gereja ini Tuhan. Jemaat-Mu Bapa yang working profesional, yang working holiday visa Tuhan, yang students, penyertaan Tuhan terus ada bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami minta promosi dalam dunia pekerjaan Bapa, bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, minta favor of God turun atas setiap anak-anak-Mu ya Bapa, yang tekun menanti-nantikan Engkau Tuhan di dalam pergumulan mereka atas pekerjaan Tuhan. Engkau yang terus berjalan di depan mereka Tuhan, dan menunjukkan tempat-tempat kerja yang tepat bagi mereka Bapa di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat working holiday visa juga yang sedang mencari pekerjaan, yang baru pertama kali datang ke Australia Tuhan. Kami berdoa that you will connect them with the right people at the right time Lord, that they will get the right job Lord. Mereka boleh mendapatkan tempat pekerjaan yang sesuai dan pas dengan permohonan visa mereka ya Bapa, ketentuan-ketentuan visanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk students yang mungkin saat ini sedang dalam masa-masa persiapan exam dan assignment Tuhan untuk akhir tahun ya Bapa. Kami berdoa Engkau yang memberikan spirit of excellence Lord, that they will excel in their study. Students yang terus mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau yang terus pelihara dan naungi. Kami berdoa Tuhan untuk tugas-tugas kelompok dan pekerjaan-pekerjaan assignment Bapa, Engkau yang memberikan mereka kapasitas Tuhan, hikmat yang daripada-Mu turun di dalam nama Yesus untuk mengatasi segala macam complex challenging assignments Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap dosen-dosen yang ada Tuhan, yang mengajari mereka Tuhan, tutor-tutor mereka Tuhan, teman-teman mereka Bapa. Kami berdoa Tuhan, tutup bungkus setiap anak-anak-Mu dari pergaulan yang bukan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga yang Tuhan tempatkan dalam gereja ini Tuhan. Kami deklarasikan kasih mesra Tuhan, ada kesatuan hati Tuhan di dalam setiap keluarga-keluarga yang ada Bapa, di dalam nama Yesus. Biar Engkau menjadi center Tuhan in their marriage, in their family. Hanya Yesus yang ada dan selalu bersama-sama dengan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang mungkin sedang dalam masalah Bapa. Aku berdoa Engkau yang memberikan solusi yang terbaik Tuhan, di dalam mereka mengambil keputusan Tuhan. Kami minta campur tangan Tuhan senantiasa terus ada dalam kehidupan jemaat-Mu di gereja ini ya Bapa. Ada damai, kasih dan sukacita Tuhan terus berlimpah-limpah bagi setiap mereka. Kami memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan Bapa persembahan untuk gereja ini buat kepentingan pekerjaan-Mu Tuhan. Melalui gereja ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala doa, pujian dan ucapan syukur kami berikan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami siap menerima berkat-Mu ya Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengaminkan pengutusan. Apakah Pak Xavier masih ada? Masih online? Asik Pak. Oke, nanti kami meminta Pak Xavier untuk menutup kita dalam doa berkat. Mari kita sama-sama mengaminkan pengutusan. Karena itu jemaat sekalian, jadilah jemaat Tuhan yang penuh dengan sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Mari kita sama-sama katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirimu. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati melayani Tuhan. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Saya mempersilahkan Pak Xavier untuk menutup kita dalam doa berkat.
Bapak, kami mengucap syukur jika ibadah di Adelaide, di Glow Adelaide ini sudah berlangsung dengan baik dan semua jemaat boleh disegarkan dengan fellowship yang indah antara sesama pelayan, antara sesama member. Kami percaya ketika kami dipersatukan dan menjadi solid negara orang, bukan saja bisa menjadi berkat bagi negara ini, tapi kami juga bisa sukses utuhnya. Terima kasih Bapak, berkati seluruh pengurus di gereja Glow Adelaide ini Tuhan, atas pengorbanan mereka, pengorbanan waktu, pengorbanan dana, banyak hal yang mereka lakukan agar jemaat ini boleh bertumbuh. Kami juga berdoa supaya ada semangat penginjilan, evangelisasi di kalangan mahasiswa di tempat ini, agar bisa memenangkan sebanyak mungkin, banyak khususnya mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Australia. Terima kasih Bapak, ajar mereka supaya bisa mengenalkan Kristus kepada anak-anak yang jauh dari orang tuanya, sehingga ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka sudah mendapatkan keselamatan yang luar biasa. Tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke aktivitas kami masing-masing. Ada yang mau hangout, ada yang mau fellowship dengan teman-teman, dan besok kami akan kuliah kembali, akan bekerja kembali. Biarlah Bapak Ibu, Saudara semua boleh membuka kedua tangan dan menerima berkat Tuhan. Dan berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan penebusan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan penguatan dari Allah Roh Kudus akan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan berkat rohani, dengan berkat jasmani, dengan berkat yang tidak terduga-duga mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you Pak Xavier. Yuk, Tuhan berkati. Sama-sama. Ya, Happy Sunday. Ke depan kan Kakak? Lagu pertama.